3 bulan ya. Dan rewardnya yang tadi, kalau semuanya sudah terwujud ya, fasilitas yang tadi akan diberikan, yaitu umroh dan kewirausahaan untuk pendanaannya seperti kayak gitu. Nah, secara garis besarnya seperti itu, tapi keputusan dan kepastian itu pastinya ada di Ibu Ketua. Ya, seputar itu coba supaya ini apa WMI? Bersama yakin. ini teh masih gamang-gamang kumaha ya, benar atau enggak ya Mbak Dharma, yakin atau enggak ya? Yuk biar lebih semangat lagi. Yuk, APWMI? Iya, yakin nggak? Yakin nggak? Yakin dulu karena oh boleh Ibu. Kalau kita yakin, nah kita kan mau kemana? Tujuannya tadi Bapak mau kemana? Nah, mau umroh. Memang kita itu manusia hanya berusaha, betul? Ya. Yang berusaha, APWMI merupakan wadah, ya, wadah untuk merealisasikan impian. Nah, supaya impian itu terrealisasi, harus ada pergerakan. Pergerakannya seperti apa? Ikuti syarat dan ketentuan, ya. Maka semuanya itu akan didapatkan. Jadi nggak usah curiga, bener nggak ini ya, yakin nggak ini ya, seperti kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita curiga juga alam semesta akan mengikuti kecurigaan kita sehingga realisasinya tidak terjadi. Kadang kan orang ibunya ini, bener nggak, yakin nggak, 3 bulan dulu aja, nanti kalau udah selesai saya baru ikut. Itu tuh yang pasti terkadang-kadang bikin kita down ya. Tapi yakin aja kan kalau niat kita baik untuk mengajak orang, bukan untuk tipu-tipu untuk mendapatkan, kan ada istilahnya, nggak ada keuntungan secara finansial yang bisa bikin kaya dengan mengajak 3 orang itu, betul? Kecuali kita mengajak 3 orang bisa bikin kaya, udahlah jadi atau enggaknya bodo amat, betul? Nah, karena niatnya kita baik, mau membantu dia, kemungkinan dia punya keinginan umroh, tapi secara finansial dia tidak mungkin, tapi keinginan mau, ya udah ikutin, ya kan? Tapi kalau misalnya dia punya usaha, tapi nggak berkembang-kembang karena modalnya kurang, nah itu yang kita mau support, mau bantu. Bersama APWMI akan memberikan seperti kayak gitu. Janjinya bukan janji yang tidak tanpa syarat, ya, janji dengan syarat. Kalau dia mau ngikutin, ayo, ini formulirnya, kamu bayar, ikutin pelatihan, belanja, ikutin pengembangan, kamu dapat, ya. Jadi jangan, ya datang aja, nanti kamu bayar, nanti pasti dapat deh. Setelah itu dong, karena memang dia mungkin tinggal di kita yang nggak punya saudara, nggak punya ini, nggak mungkin bisa ngajak lagi, ya, seperti kayak gitu ya, Bu. Bisa menjawab ya, Bun? Oke. Nah, yang kemudian secara pasti Bapak ada biaya yang tambahan, ya. Sebenarnya kalau tergantung daripada benar-benar keaktifannya kita. Keaktifannya kita tuh disuruh 3 dapat 5, disuruh 5 dapat 6. Nah, disuruh belanja 1, belanjanya 2. Disuruh belanja 2, belanjanya 3. Nah, itu Ibu akan melihat. Ya. Disuruh 1 belanja 2 lebih bagus gitu. Iya. Nah, seperti kayak gitu. Itu akan dilihat setelah 3 bulan, ya. Tapi secara DP ada yang harus dibayar, ada. Karena umroh itu rata-rata berapa? 27 juta kan? Nah, untuk 27 juta kan untuk orang berpikir, mungkin enggak ya, gitu. Tetapi kalau dengan angka yang sangat minim bisa terjangkau, ya. Ada memang zero, tidak ada biaya, tetapi itu ada persyaratan dengan kalau kita setuju, makanya bisa pendekatan lagi dengan Ibu seperti apa, contohnya untuk dapat gratis seperti kayak gitu, ya. Tapi memang tidak standar sama seperti ibu-ibu yang cuma dapat 3 gitu loh. Tapi kalau misalnya bisa, tapi syaratnya misalnya ada DP berapa, bisa kita tabung sampai dengan waktunya keberangkatan.
Nah yang kayak gitu tuh bisa diskusi. Jadi apapun itu beliau sangat welcome terhadap kebutuhan. Karena prinsipnya kita hadir bukan buat nusahin, kita hadir bukan buat membebani, tapi kita hadir mau membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan impiannya, ya. Jadi ketika ibu-ibu percaya kepada APWMI juga akan memberikan perhatian lebih kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan atau mewujudkan. Sama seperti ini, Ibu Mama, Mbak Dharma saya gak enak nih, nanti saya dikiranya pegang-pegang duitnya mereka dari November. Padahal kan memang sepertinya karena Ibu umroh ya, Ibu umroh Desember, terus akhir tahun baru, ya kan, baru mulai lagi start di sini. Kayaknya Novembernya pun November akhir ya Bun, ya kan, November akhir gitu. Terus realisasinya Desember kita ke Tasik, mepet-mepet. Jadi artinya bukan menyalahkan atau mencurigai nanti Bu Haji Mama ini duitnya lama banget sosialisasinya, kapan lagi 3 bulan untuk berangkat dan sebagainya, nah seperti kayak gitu. Nah tapi dengan hadirnya kita di sini ya kita menghargai keinginan dan kerinduan Bapak Ibu untuk mewujudkan impian-impiannya seperti kayak gitu. Ada Bapak, ada Ibu. Kalau keberangkatan tidak bisa ditentukan, selesai 3 bulan langsung berangkat, ya kan? Kan proses audit pasti berlaku, betul ya. Apa-apa juga semuanya itu dilihat. Ada proses masa evaluasi namanya, ya. Selesai 3 bulan dievaluasi nih mah, gitu ya. Dievaluasi, oh iya Haji Mama sudah punya anggota sekian, berbelanjanya aktif, jaringannya juga bagus berkembangnya. Oh nanti akan di list namanya, karena kan ini bukan peserta pertama, kita itu ada di Garut, Tasik, Bandung, Makassar, dan rata-rata udah memasuki gelombang kedua. Berarti kita akan menyelesaikan di gelombang 1, ya. Bu Mama kayaknya masuk di gelombang 1 ya. Nah di gelombang 1 yang nantinya ada waktu yang akan ditentukan. Saya tidak bisa memutuskan, ya, tetapi nanti akan diinfokan di grup ibu yang langsung akan menentukan, karena APWMI saat ini bekerja sama dengan kru travel dari BMW, ya. Jadi ada pasti jadwal keberangkatannya. Tapi yang jelas ketika list itu sudah ada, nah kita tinggal kontak ibu-ibu yang kalaupun sudah selesai, pastikan ibu-ibu juga menyelesaikan administrasi berikutnya seperti paspor, ya kan, seperti persiapan dan lain-lainnya, kayak gitu sih. Ya, yang jelas nggak pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun lah, pokoknya intinya gitu. Jadi kenapa harus semangat ya, itu nggak pakai 2-3 tahun dapat untuk menabung, nggak sampai seperti kayak gitu. Yang penting lakukan aja dulu apa yang menjadi kewajibannya kita, maka hak itu akan diberikan, ya. Jangan selalu menuntut hak tetapi ketika ditanya kewajibannya belum. Sudah daftar, udah bayar belum? Sudah daftar, sudah bayar, udah belanja belum? Nah kayak gitu. Jadi dicentang dulu nih, dicentang. Nah ketika kita sudah mencentang, boleh kita mengajukan syarat-syarat dan ketentuannya. Saya sudah berikan kapan dan bagaimana saya mendapatkan haknya saya, baik itu realisasi umroh maupun realisasi kewirausahaan. Bagi kasihan yang belum dapat makan, Ibu. Nih menu siapa tadi, yang buatan siapa nih? Yang mana nih buatannya nih? Gak apa-apa, Ibu dikeliling aja. Yang mana? Ibu siapa yang buat tadi? Kue. Ya, dimakan aja Bu. Mas, ada Bu di belakang masih banyak saya. Tenang Bu. Tadi
tadi ibu bilang ada beberapa yang tadi ibu bilang ketika ibu masih ragu, ada tadi bilang ada yang keraguan tentang mau mengajak seseorang karena belum ada bukti. Betul ya Pak? Jadi begini Bu, bagaimana kita bisa membuktikan ketika ibu tidak mau bergerak? Ketika ibu, ya mohon maaf, mungkin di sini kalau bisa dibilang entah di sini ibu mau umroh ataupun wirausaha, ibarat kata ibu hanya bayar 1 kali dan itu nggak seberapa, tapi keinginan ibu pengen dipenuhi. Bagaimana saya tanggung jawab untuk tanggung jawab ibu kepada kami, dan kami pun harus punya tanggung jawab kepada ibu-ibu dan bapak. Ya, jadi bisa melihat mau datang ke tetangga gimana, kaki aja nggak punya. Ayo, betul nggak Bu? Sekarang saya tanya, kita tuli tidak punya kaki, dilahirkan tidak? Dilahirkan ya Bu? Pasti punya orang tua, betul nggak? Ketika ibu gak usah pusing Bu, ibu punya suami? Oh, punya anak Bu? Oh, punya anak berapa Bu? Hah? Ada dua, ada 1, mungkin ada udah punya cucu ya Bu. Ya, kita cari yang mudah saja. Ketika ibu gak usah capek-capek mencari orang ke tetangga, gak usah. Yang pertama, kalau ibu punya suami ibu daftarkan. Ibu pengen umroh, suami ibu juga pengen umroh, betul? Nah, ketika suami ibu pengen umroh, ibu misalkan dari kecil kita umrohkan, betul? Ya, intinya salah satu umroh itu adalah mungkin salah satu syaratnya Islam, betul ya Bu? Nah, ketika kita mau mengajak tetangga orang lain, siapa dulu yang kita mau umrohkan? Nah, berarti kita ajak siapa Bu? Nggak usah bingung Bu. Kalau misalkan kita, masa saya belum nikah, saya belum punya orang tua. Orang buta saja, orang tuli aja dilahirkan, berarti dia punya saudara kita ajak. Nggak usah susah. Kalau istri, suami, 1, ya kan? Misalkan punya anak 2, udah jelas. Misalkan punya anak misalkan nih, ya kan? Nah, ibu udah paham ya? Paham semua di sini saya bicara? Udah ngerti? Udah. Tadi saya nggak perlu ngomong jauh, berarti ibu udah paham semua. Ya Bu, kejawab Bu. Tadi ibu maaf Bu, siapa namanya tadi yang mau bertanya apa tadi Bu? Ibu? Ibu Lis, udah paham ya Bu? Paham. Tadi saya bilang sebelum menjadi orang lain, kita ajak keluar suami, anak. Udah jelas Bu. Kalau misalkan anak kita ada 12. Oh, nggak usah bingung. Nih saya udah ajak suami, anak saya 12 udah ketahuan 13. Udah nggak usah pusing. Nah, misalkan anak kita nikah, punya suami, dapat lagi. Nggak usah capek-capek mencari orang. Keluarga kita aja dulu. Ketika ibu pengen sukses, siapa orang yang ingin ibu tolong? Keluarga. Jadi ibu akan menolong keluarga ketika melihat keluarga kita sedang susah. Ya, silakan Ibu. Ya, tadi kan pertanyaan sebelum orang lahir, keluarga dulu. Otomatis bisa ada teh suami atau anak. Jadi kita teh belanja teh harus masing-masing itu. Bu, Gimana tuh? gini, Belum ngerti. makanya ada pilihan. Mungkin kalau saya ada program Facebook, mungkin saya bisa kasih diagram. Tapi ini sedikit ya Bu. Intinya kan nggak mungkin juga Bu, kalau orang yang baru nikah, baru anak punya 2, masih kecil, nggak mungkin anaknya belanja. Ya, kan saya bilang orang tuanya. Berarti orang tuanya yang ajak anak ini, ibarat kata ibu pernah dengar MLM? Karena ya itu tahun berapa ya, udah ada MLM. Nah, mungkin sedikit ibu sudah mendengar tentang masalah penjaring. Kalau MLM itu adalah istilahnya terus berbayar.
keuntungannya ya itu tadi berbayar, terus berbayar, ya kan? Paling ya itu tadi hanya sebatas kita beli PPI, ya mungkin katanya dapat mobil, berbelanja dan berjaring itu lebih cepat. Apa yang ibu inginkan? Begitu Bu. Ya maksudnya yang saya nggak ngerti itu kan saya masuk ya sekarang otomatis saya harus belanja, misalkan saya ngajak suami atau anak lagi itu yang suami sama anak itu harus belanja juga itu bisa atau saya doang yang belanjanya gimana gitu? Gini Bu, kan saya bilang pembagian keuntungan ketika memang ibu, kalau ibu memang saya mau ngajak suami saya, tetap misalkan apakah suami yang membelanjakan kan. Nah kalau memang suami ibu pengen mengajak umroh bareng-bareng, itu dibagi. Ngerti nggak Bu? Misalkan nih 100.000, bisa dapat bonus 100.000, dibagi. Ini buat istri saya, ini buat anak saya, begitu Bu. Jadi bukan berarti ibu juga harus belanja, anak ibu harus belanja. Ya makanya saya Nah makanya seperti itu. Jadi belanjaan misalkan saya. Ya, tapi kalau misalkan pengen ibu serakah, diambil sendiri ya silakan. Tapi kalau saya bilang ibu pengen mengajak keluarga ibu, dibagi. Itu kan saya bilang, misalkan anaknya masih kecil, nggak mungkin kalau anaknya masih kecil posisi harus berbelanja. Ngerti juga enggak. Mungkin kalau dikasih mainan senang gitu. Apakah dalam sebulan itu ditarget harus berapa gitu? Tidak. Sebenarnya ditarget tidak Bu. Semakin ibu banyak berbelanja, semakin cepat keuntungan buat ibu sendiri. Kebutuhan Ya, sesuai kebutuhan. Gitu. Sebenarnya sih minimalnya kemarin patokannya ada 50.000 Bu. Gitu. Tapi kita tidak mengatakan seperti itu. Gitu Pak, ibu-ibu. Lagi banyak. Kalau saya kan itu suami saya udah masuk ya. Kalau misalnya belanja misalnya, Ya. saya udah pesen sembako sekarang. Ya. Berarti itu. Terus suami saya bisa itu lagi, enggak? Atau bersatu bisa? Suami gimana maksudnya? Iya maksudnya gimana? Kan suami saya udah masuk sekarang. Iya, betul. Kalau masalah belanja, apakah saya belanja lagi? Suami saya harus belanja lagi gitu maksudnya. Iya, nggak apa-apa sih. Di atas nama akan Iya, paham ibu kedua-duanya. Tadi saya bilang ya semakin banyak, semakin bagus, semakin Udah cepat. serumahnya udah berdua. Iya, nggak apa-apa Bu. Tadi kan kalau misalkan gimana, misalkan ibu pengen dapat penghasilan keuntungan, gitu kan? Ya, ibu pengen menguntungkan diri sendiri, ya sudah. Gitu. Tapi kalau ibu mau berbagi sama suami, nggak apa-apa. Itu maksudnya tadi yang kata ibu ini, saya sendiri belanja, tapi suami saya tidak berbelanja. Ya udah, tapi pengen berbagi, ibu bagi. Tapi kalau ibu tadi saya bilang, kalau ibu pengen serakah dimakan sendiri, ya itu terserah. jadi di atas namakan gitu ya. Iya, di atas namakan gitu loh Bu. Iya. Nah, tapi kalau ibu karena berdua sudah masuk, ya kan? Ibu mau ini mah saya, suami ya nggak masalah, nggak jadi dipermasalahkan. Gitu. Di atas nama udah gitu. Ya di atas namakan. Nggak apa-apa Bu kalau misalkan suami mau belanja, tapi ini tetap suami gitu kan? Nih Bun, beli ini 100.000 berarti 50 buat udah 50 buat ayah 50 nggak ada masalah Bu. Itu sama kali yang tadi saya bilang. Paham ya Bu? Ada lagi Ibu? Ini berarti keinginannya pengen umroh semua ya? Pengen umroh semua. Berarti tidak ada yang berat untuk usaha ya Bu? Banyak yang usaha buat Ya, makanya gimana?
biar memang untuk diaplikasikan kepada masyarakat seperti itu. Dana-dana itu dana dibagikan kepada dana sosial, dana untuk anak kecil seperti itu, tergantung dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, dari suatu perusahaan tersebut memang sudah ada namanya undang-undang pemerintah yang mengatakan diwajibkan perusahaan harus mengeluarkan dana-dana CSR tersebut, dan dana CSR itu memang diaplikasikan untuk perusahaan. Dan bagaimana caranya masyarakat tidak mungkin datang ke perusahaan saya minta uang untuk saya mengusahakan mungkin kan. Makanya tadi dikatakan sama Bu Dharma lewat lembaga, lewat pernyataan seperti itu. Nah, kita bekerja sama dengan pemerintahan dan CSR itu dari seluruh perusahaan. Nah, itu ke pemerintahan, dari pemerintahan ke lembaga, dari lembaga baru ke